termodinamika. Ada 4 syarat keseimbangan termodinamika. Keseimbangan termal, temperaturnya sama cirinya. Keseimbangan mekanik, tekanannya sama cirinya. Keseimbangan fasa, tidak ada perubahan fasa. Jadi kalau disebut sistemnya seimbang, maka yang cair tetap cair, yang gas tetap gas. Tidak berubah gitu ya. Baik, ini sudah direkam ya. Baik, terima kasih. Jadi kuasi equilibrium itu gas ini bisa berubah keseimbangannya dari satu keseimbangan yang lain, tapi setiap saat berada dalam keseimbangan. Jadi yang betul ini kondisinya seperti ini bukan steady state, tapi didekati dengan kuasi equilibrium. Baik, kita sudah bahas itu. Untuk satuan selama kuliah kita menggunakan 2 macam. Ada sistem internasional, ada English. Mayoritas merupakan konversi satuan, kecuali pengertian gaya. Itu yang berbeda. Kalau gaya pada satuan internasional itu adalah besaran turunan. Ya. Turunan di situ ada massa, ada panjang, ada waktu. Ya. Itu satuan turunan. Namun dalam satuan Inggris, gaya itu besaran dasar, bukan besaran turunan. Jadi gaya itu punya definisi karena dia besaran dasar, ya, bukan besaran satuan. Pengertiannya adalah gaya 1 pound force itu adalah gaya yang diterima atau diberikan oleh suatu sistem bermassa 1 pound dan berada pada daerah dengan percepatan gravitasi standar 32,174 feet per second kuadrat. Itu definisi dari gaya pada satuan Inggris. Jadi 1 pound force adalah gaya yang diterima atau dihasilkan suatu sistem dengan massa 1 pound mass yang berada di area dengan percepatan gravitasi standar 32,174 feet per second kuadrat. Itu pengertiannya. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan persamaan, saya tulis di sini ya, F sama dengan massa kali percepatan. Untuk satuan internasional, ya memang seperti itu, bukan? Dilihat dari satuannya, massa kali percepatan, kilogram dot meter per second kuadrat. Jadilah satuan alias Newton namanya ya, alias ya. Nama lain. Jadi dari kilogram meter per second kuadrat. Namun kalau satuan Inggris, Anda tidak bisa menggunakan persamaan yang identik. F sama dengan M kali A tidak menjadi gaya. Ya kan? Massa dalam satuan Inggris, satuannya pound mass. LB saja atau LBM. Sedangkan percepatan, ini kalau kita buka satuannya ya, massa adalah pound atau pound mass, LB atau LBM. Sementara percepatan satuannya foot per second kuadrat. Ini belum menjadi satuan pound force. Satuan gaya kan pound force, LBF. Jadi kalau kita menggunakan persamaan dari hukum kedua Newton itu, maka harus ada faktor konversinya, bukan? Jadi F ada seper GC, ya, itu yang mengkonversi, sehingga nanti satuannya bisa menjadi pound force, gitu.
Jadi tentu GJ-nya adalah 32,174 pound feet per second per pound force gitu ya. Jadi nanti ini kalau saya mundurkan supaya kelihatan ya. Di sini baru muncul ada pound force bahwa ada 32 174. Nah, ini supaya mudah. Ini adalah pound feet per second kuadrat. Ada konsekuensi yang berbeda ya. Pada satuan Inggris ada GC 32,174. Sehingga nanti kalau benda itu berada pada area yang gravitasinya tidak standar, maka ada rasio itu. Rasio antara gravitasi lokal terhadap percepatan gravitasi standar. Hal itu tidak terjadi di satuan SI ya. Karena memang tadi satuan gaya itu pada besaran pada satuan Inggris dia merupakan besaran dasar, bukan turunan. Dia punya definisi. Ya. Sehingga dari definisi itu kita bergerak. Lalu kalau kita menggunakan hukum kedua Newton, persamaannya ada perbedaan antara satuan SI dengan satuan Inggris. Itu mengenai gaya. Yang lainnya hanya konversi satuan saja. Prefix saya kira yang banyak digunakan nanti mega ya, megawatt, kilowatt, megajoule, kilojoule gitu. Yang banyak digunakan giga kadang-kadang ya. Tapi yang kecil-kecil ini jarang digunakan. Temperatur sepanjang kuliah ini kita menggunakan 4 satuan, 2 skala mutlak yang nanti kita bahas lagi pada saat membahas hukum kedua termodinamika. Yang 2 satuan itu tidak mutlak. Yang mutlak Kelvin dan Rankine. Ya, R ini bukan Reaumur ya, Rankine. Ini yang mutlak. Mutlak itu artinya skalanya tidak tergantung kepada fluida kerja termometer. Kalau Celsius dan Fahrenheit ini skalanya tergantung kepada fluida kerja termometer. Jadi referensinya adalah air pada kondisi standar. Pada saat dia menguap itu 100 ya, boiling point. Pada saat membeku freezing point 0 gitu. Jadi referensinya adalah air. Referensinya air. Sehingga nanti fluida kerja yang digunakan ya diskalakan, diekivalensikan kondisinya dengan kondisi air. Pada saat air membeku itu 0. Pada saat air menguap boiling 100 skala Celsius ya. Kalau Fahrenheit itu beda skala sehingga ada pengalih proporsional terhadap Celsius ya. 100-nya adalah 212 kalau pada Fahrenheit, 0-nya Celsius adalah 32 kalau pada Fahrenheit. Kalau Kelvin dan Rankine tidak tergantung kepada sifat zat. Jadi temperatur yang ditunjukkan itu mutlak. Zat apapun kalau tingkat energinya tertentu, maka akan memberikan skala yang sama. Karena skala Kelvin dan Rankine ini langsung mengukur pada efek energi yang ada di dalam suatu sistem. Nanti lebih jauh insya Allah kita bahas pada saat membahas hukum kedua termodinamika. Kalau sekarang ekivalensinya saja, jadi Kelvin ini absolutnya dari satuan internasional Celsius, jadi plus 273,15 terhadap Celsius. Rankine itu mutlaknya dari satuan Fahrenheit ya, satuan Inggris, maka plus ini 467. 4, saya kok lupa konversinya, bisa dicek nanti ya
Ya, selisih ini saja nih. 491,67 dikurangi 32. 459, sekian ya. 460 lah kira-kira kalau dibulatkan itu. Kalau persisnya Anda kurangkan saja ini. Ya, atau 671,67 dikurangi 212. Kalau Kelvin ke Rentgen ini dikalikan ya. 1,8. Jadi skala Kelvin dikalikan 1,8 menjadi Rentgen. Sedangkan hubungan antara Celsius dengan Fahrenheit itu skala proporsional. 100-nya Celsius 212. 0-nya Celsius 32. Jadi kalau Anda punya 50 derajat Celsius gitu, ya tinggal diskalakan secara proporsional. 50 itu situasinya di tengah-tengah 0 sampai 100 kan kira-kira begitu. Ya. Lalu diproporsionalkan terhadap Fahrenheit yang antara 32 dan 212. Jadi dikalikan dengan pengali proporsional. Skala Celsius itu antara 0 sampai 100, 100. Skala Fahrenheit 32 sampai 212 itu 180. Lalu muncul angka 9 dan 5 itu ya. Jadi kalau di Fahrenheit 9 bagian, di Celsius 5 bagian gitu ya. Dibagi 20 skala penuhnya itu. Gitu. Jadi kalau mengubah Celsius ke Fahrenheit, Anda udah tahu ya, bagi 5 kali 9 plus 32 kan begitu. Nah, nanti kalau ada skala baru lagi, mungkin ada di antara Anda berminat membuat skala temperatur baru, ya nggak apa-apa. Membuat sah-sah saja. Hanya tinggal nanti ada yang menggunakan atau tidak, itu saja. Kalau membuat, mencetuskan ide, boleh. Tinggal nanti apakah ada yang menggunakan ya. Jadi intinya kalau ada skala baru, skala B misalkan ya, derajat B, ya tinggal disepakati 0 Celsius di B itu berapa, 10 misalkan, 100 Celsius di B itu berapa, 150. Nah, sama, nanti tinggal diskalakan proporsional lagi, seperti mengubah Celsius ke Fahrenheit. Ya, dibagi skala penuh Celsius, dikalikan skala penuh B, lalu ditambah dengan 0-nya B. Itu untuk mengubah Celsius ke skala baru yang namanya B tadi. Seperti itu. Baik, kemudian kita pindah ke tekanan. Ada 4 pengertian, 4 definisi tekanan. Ada tekanan absolut, ada tekanan gauge, ada tekanan vacuum, ada tekanan atmosfer. Absolut tentu, namanya absolut, dia dari 0. 0 absolut. Kelvin dan Rentgen tadi juga serupa. Mulai dari 0, 0 Kelvin, 0 Rentgen yang sifatnya absolut. Ya. Maka 0 Kelvin sama dengan 0 Rentgen, karena dua-duanya temperatur absolut. Mendeteksi kondisi yang identik. Jadi 0 Kelvin harus 0 Rentgen. Karena keduanya merupakan skala absolut. Demikian pula dengan tekanan. Tekanan absolut berarti basis pengukurannya dari 0 absolut. 0 absolut kira-kira terjadi pada kondisi yang bagaimana? Sianturi, Arif Soritua Sianturi. Ya, 0 absolut. Kira-kira kondisi fisiknya seperti apa sih? Suatu ruangan, suatu sistem, suatu wadah yang tekanannya 0 absolut. Itu kondisinya seperti apa? Menurut saya ini Pak, tidak ada
Menurut saya vakum, Pak, kondisinya, Pak. Tidak ada zat apapun ya. Ya, hampa udara, hampa zat yang lain. Jadi tidak ada zat di dalam sistem itu. Karena tekanan itu pada dasarnya kan dihasilkan dari perubahan momentum partikel yang menumpuk suatu bidang. Ya. Jadi misal Anda punya wadah sistem gitu ya. Jangan lupa memberi batas sistem karena kita hanya concern pada gas di dalamnya. Itu kalau kita zoom gitu ya, maka di dalamnya ini kan partikelnya ini bergeraknya acak ke berbagai arah ya, dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu. Partikel yang mengenai dinding, katakanlah dinding yang di atas itu ya, akan dipantulkan kembali begitu. Sehingga terjadi perubahan momentum karena arah kecepatannya berubah. Anda ingat momentum itu menganggap kecepatan itu vektor ya. Jadi arah itu menentukan momentum, tidak hanya besarannya saja, tapi juga arah. Ini arahnya berubah. Nah, jadi ada perubahan momentum. Maka bidang yang di sini, bidang ini itu menerima gaya. Karena perubahan momentum menyebabkan gaya. F dibagi dengan luas, jadilah tekanan. Kalau suatu sistem tidak ada zat sama sekali, nah tidak ada yang memberikan tekanan pada dia, bukan? Nah, dalam kondisi itu tekanannya 0 absolut ya. Kalau vacuum ini bermacam-macam. Vacuum tidak menjamin 0 ini. Karena vacuum ada tingkatan-tingkatannya juga ini. Dalam pengertian di sini ya, yang secara akademik. Karena kadang orang bilang kalau vacuum itu konotasinya 0 mungkin ya. Tapi sebetulnya tidak persis demikian. Baik, ini tekanan absolut. Kemudian dalam banyak hal itu lebih praktis dilakukan pengukuran tekanan berbasiskan tekanan atmosfer. Alat ukurnya lebih sederhana, lebih murah harganya. Kalau alat ukur yang mendeteksi tekanan absolut, maka dia harus punya kondisi pembanding yang 0 absolut. Artinya harus kedap. Kondisi pembanding di dalam alat itu harus kedap. 0 absolut betulan gitu. Supaya dia bisa mengukur yang lain, yang tidak 0. Dan itu pasti berkorelasi dengan harga peralatan lebih mahal. Sedangkan yang basisnya tekanan atmosfer setempat, ya dia tidak perlu punya pembanding yang 0 absolut tadi. Pembandingnya dia cukup tekanan atmosfer saja. Jadi tidak perlu punya bilik yang kedap udara. Jadi jenis yang kedua, basisnya adalah tekanan atmosfer, basisnya. Artinya, kalau tekanan ban mobil itu katakanlah 35 PSI, ya, diukur di tukang tambal ban itu, baik tukang tambal ban pinggir jalan maupun tukang isi angin yang di SPBU ya, atau di bengkel gitu, 35 PSI itu sebetulnya dia referensinya adalah tekanan atmosfer. Jadi tekanan absolutnya yang merupakan penjumlahan antara P atmosfer dan P gauge. Yang 35 tadi itu P gauge itu. Artinya kalau mau mencari nilai sifat termodinamik di tabel, jangan pakai yang 35 karena di tabel itu dibentuk dari tekanan absolut.
tambahkan 1 atmosfer, baru cari tabelnya gitu. Tabel-tabel yang tabel superheated, tabel saturated gitu ya. Nah, ini package namanya. Jadi P absolutnya penjumlahan P atmosfer dan package, kecuali tabel-tabel yang ditulis dengan jelas bahwa referensinya 1 atmosfer ya. Kecuali ada catatan seperti itu. Vacuum itu lawannya. Kalau tekanan sistem lebih rendah dari atmosfer. Seberapa rendahnya itu namanya vacuum. Jadi kalau dalam satuan Inggris ini ditulis lengkapnya itu ini adalah PSIG. Ya, ini bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia Gresik ya, bukan. PSI gauge. Yang ini PSIV, vacuum. Yang ini di atas ini PSIA, absolute. Ya. Jadi begitu, yang vacuum itu belum tentu 0 absolut. Gitu. Kalau benar-benar sudah dipindahkan semua zatnya dari sistem, benar-benar nggak ada zat di situ, barulah bisa mencapai zero absolute pressure. Baik, jadi PSIA sama dengan PATM plus PSIG ya, kalau di sini ya. Kalau kita tulis P absolut adalah P gauge ditambah P atmosfer. Kalau untuk hubungannya dengan gauge. Kalau yang terkait hubungannya dengan vacuum, di sini kita lihat gambarnya. P absolut adalah P atmosfer dikurangi P vacuum. Ya. Baik, itu mengenai tekanan. Jadi temperatur, tekanan. Nah, saya kasih bocoran nanti kuisnya ada tentang tekanan, ada tentang temperatur ya. Tidak susah, yang tadi sudah saya jelaskan ya, nanti itu keluar di kuis ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Kita sudah selesai bab 2. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 3. Ada Pak. Tadi silakan. saya masih resen. Mau tanya Pak, kalau misalnya disebutkan ada temperatur, ada tekanan sesuatu gitu ya Pak. Tapi kalau nggak dijelasin itu gauge atau absolut, apakah boleh langsung asumsi kalau itu gauge Pak? Kalau tidak ada clue-nya memang sulit landing ya, kalau nggak ada clue-nya. Saya sebut clue itu tadi misalkan tekanan ban mobil itu kan kita sudah punya feeling karena sudah biasa ngisi udara untuk ban mobil kan, atau nitrogen atau apa ya, nitrogen gitu ya. Jadi kita udah punya feeling 35 ya itu nggak mungkin absolut, itu pasti gauge gitu karena kita sudah biasa melakukan hal itu gitu. Tapi pada suatu kondisi kalau tidak ada clue-nya, nggak ada hint-nya, nggak ada petunjuknya, ya sulit kita. Dalam kondisi nyata ya, dalam kondisi aktual. Ya, Pak. Tapi kalau di soal maksudnya, di soal mah kalau tidak ada keterangan itu absolut, betul. Ya, kalau nggak ada keterangan. Jadi steam berada pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan 20 megapascal. Nah itu mah tinggal lari ke tabel saja kalau itu. Ya. Tidak perlu ditambah apa-apa. Kalau di soal begitu. Ya, hanya kalau di aplikasi di industri begitu, ya harus ada clue-nya. Tadi alat ukurnya itu alat ukur gauge atau alat ukur absolut. Ada clue-nya. Nah kalau kita lihat alat ukurnya ketahuan ya, bisa kita lihat kalau kita lihat alat ukurnya.
Tapi kalau alat ukurnya nggak kelihatan, nggak ada fotonya, hanya ada datanya aja, kita perlu nanya, ini tekanannya absolut atau atmosfer begitu. Baru Anda bekerja. Biasanya Baik, Pak. sih di satuannya ditunjukkan PSI gauge gitu. Nah, kalau gauge itu udah menunjukkan dia tidak absolut. Hanya kalau di soal, ya tadi, kalau nggak ada keterangan ya langsung ke tabel saja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Apakah masih ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Kalau tidak, kita masuk ke bab 3. Jadi pengumuman saya di itu keliru ya, harusnya sebagian bab 3 mau saya, bukan sebagian bab 2 masuknya. Jadi kita sudah sampai ke bab 3. Bab 3 review mengenai hukum pertama, termodinamika. Bukan hukum termodinamika pertama, karena termodinamika saja kan. Yang ada hukum pertama dari termodinamika, hukum kedua termodinamika. Mungkin ada hukum ketiga ya, kita nggak membahas itu. Kita 1 dan 2 sajalah, cukup. Jadi hukum pertama ini menurunkan persamaan konservasi atau kelestarian energi. Baik, pertama kita perlu mengetahui definisi kerja. Kerja tentu terkait dengan hal yang bersifat mekanik ya. Jadi mula-mula ini diturunkan dari gerak dari benda. Gerak benda diberi gaya dan bergerak. Gitu. Di gambar ini kan begitu. Ada suatu benda diberi gaya sejauh ds, lalu dia bergerak dengan kecepatan, ya, dengan percepatan tertentu. Nah, jadi kalau melihat situasi begini, kan Anda akan menggunakan hukum kedua, Newton kan? F sama dengan M kali A, Anda ubah menjadi F sama dengan massa, itu. Ini kecepatan, ds, di waktu. Ini hukum kedua termodinamika, hukum kedua Newton ya, MA. Ya. Ini dari sini Anda punya persamaan F ds dengan mv dv. V-nya adalah kecepatan, bukan volume. Nah, inilah asal mula definisi dari kerja. Jadi kalau Anda integralkan kiri kanan gitu, integral FDS itu adalah kerja. Ya. Kalau Anda punya persamaan yang Anda sudah sangat familiar itu, setengah massa, kalau kan massanya tetap ya, V2 kuadrat, V1 kuadrat, 1, 2, 1, 2. Dari sini asal mula munculnya definisi kerja. Jadi kerja yang diberikan kepada benda itu menyebabkan ada energi yang berpindah. Apa bukti energi berpindah? Buktinya bendanya kecepatannya meningkat. Anda memberikan kerja pada benda atau Anda memberikan gaya sejauh ds pada benda, itu kalimat yang konsekuensinya sama. Itu artinya memberikan energi kepada benda. Buktinya bendanya kecepatannya meningkat. Jadi energi yang diberikan kepada benda itu lalu disimpan dalam bentuk energi kinetik, energy storage. Artinya W itu adalah cara memindahkan energi. Kerja itu salah satu cara memindahkan energi dari satu sistem ke sistem lainnya. Setelah itu disimpan energinya dalam bentuk energi kinetik. Contoh energi storage yang menggunakan prinsip ini apa coba? Ada yang tahu? Contoh teknologi energi storage yang menggunakan prinsip seperti ini.
Kalau baterai itu kan electrochemical ya. Baterai, electrochemical. Baik baterai yang kecil, aki mobil, energinya disimpan dalam bentuk electrochemical. Kalau contoh ini energi storage dalam bentuk apa nih? Ada yang tahukah? Flywheel, Pak. Ya, flywheel, betul. Flywheel, ya. Flywheel itu ya selain ada di mobil, di energi storage system juga ada flywheel itu. Bentuknya tabung-tabung begitu. Tabung-tabung di dalamnya ada massa yang berputar. Tentu dengan gesekan yang diusahakan sangat rendah ya. Itu digunakan sebagai penyimpan energi. Jadi bentuknya tabung-tabung itu banyak, itu flywheel isinya untuk menyimpan energi. Baik, dalam hal ini kita kaitannya dengan asal mula kerja dari sini ya. Jadi di sini juga menjelaskan bahwa energi bisa dipindahkan ke sistem yang lain. Yang kedua ini menjelaskan energi bisa disimpan dalam bentuk energi kinetik. Kalau di luar angkasa itu kan kondisi yang tanpa gesekan tuh, luar angkasa, nggak ada udara, luar angkasa. Tanpa udara, nggak ada gesekan, maka sekali Anda dorong, itu benda akan bergerak terus dengan kecepatan konstan. V2 yang baru. Terus begitu, sampai dia menumbuk benda yang lain. Kalau nggak menumbuk, dia bergerak terus. Dan kecepatan tetap. Ya, kira-kira bumi kita kan juga begitu ya. Bergerak mengitari matahari, ya, kecepatannya kan ya begitu, tidak terlalu berubah kan. Ya, ilmuwan ada yang mendeteksi ada perubahan kecil tapi udah sekian puluh. Bumi kita ini usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Jadi ya kecepatannya seperti ini ya. Nggak ada gesekan. Jadi ya tidak keluar kemana-mana. Energinya tetap saja di situ. Nah, kalau Anda melempar benda ini di bumi, di permukaan bumi, ya tadi ada gravitasi nempel ke gesekan dengan tanah, ya energinya keluar lagi dalam bentuk panas, dalam bentuk bunyi, dan seterusnya. Berhenti bendanya. Baik, ini menunjukkan itu ya, bagaimana energi bisa dipindahkan, transfer, dan energi bisa disimpan. Kalau ini menunjukkan perubahan bentuk energi. Jadi kalau Anda gunakan persamaan yang tadi untuk kondisi jatuh bebas misalkan ya, jatuh bebas, Anda persamaan tadi kan gini, F ds sama dengan setengah mv 2 kuadrat minus v1 kuadrat ya. Kalau jatuh bebas, FDS-nya hanya 1, mg saja itu ya, mg saja, dan arahnya ke bawah ya. Jadi Anda punya mg, ds atau dz ya, sama dengan setengah mv 2 kuadrat minus v1 kuadrat. Ya. Jadi pada kondisi di atas, kalau di atas kita lambangkan 1 ke 2 supaya konsisten ya, 1 ke 2 gitu. Ini karena mg-nya negatif gitu, maka kalau kita buka integralnya menjadi kebalik ya. Kita menggunakan Z atau S boleh. Ini misalkan supaya konsisten Z. Z1 minus Z2. Sama dengan ini yang di atasnya nih, kinetik ya. Nah, ini kalau kita kumpulkan, mgz itu energi potensial, kinetik itu setengah mv kuadrat. Kita jadi punya persamaan bahwa energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah
energi kinetik 2. Dari persamaan itu. Artinya tanpa ada gesekan, dengan mengabaikan gesekan, energi 1 sama dengan energi 2 di berbagai posisi, energinya sama. Hanya ada perubahan kinetik ke potensial dan sebaliknya. Di posisi paling atas Anda sudah tahu energi potensialnya maksimum, kinetiknya 0 karena kecepatannya belum ada, belum dijatuhkan. Dijatuhkan bebas, mendekati permukaan bumi, kinetiknya maksimum, potensialnya mendekati 0. Tapi jumlah energinya sama. Di atas ini dan di bawah sini sama. Ya. Yang berbeda hanya bentuknya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan mempertahankan besarannya. Ini kita mengabaikan gesekan, ya. Jadi energinya sama, hanya berubah bentuk. Itu 3 sifat energi. Bisa dipindahkan, bisa disimpan, bisa berubah bentuk. Ya. Baik. Definisi kerja itu kalau dampaknya bisa menyebabkan terangkatnya beban, itu definisi kerja. Ya. Artinya baterai yang mengalirkan arus listrik ke motor ini, dan motor kan nanti bisa memutar poros dan ini bisa mengangkat benda, sehingga arus listrik ini, ya, ini perpindahan energinya itu kita masukkan dalam definisi kerja. Jadi waktu Anda tadi pagi nge-charge handphone Anda, itu Anda memberikan kerja. Ya, kita masukkan dalam kerja. Jadi dalam termodinamika hanya ada 2 cara energi berpindah. 1 melalui cara kerja. 2 melalui cara perpindahan panas. Baik. Itu kemudian masih ada 3 menit sebelum kuis, ya. Ini ada ekspansi dan kompresi, kerja ekspansi, kerja kompresi. Dari FDS tadi, Anda punya integral FDS. Ini kan kerja tadi, ya. Nah, kalau Anda lihat sistemnya, di situ F-nya kan diubah menjadi PA ds, ya. A kali ds, Anda bisa bayangkan permukaan kali ds. Ini menjadi D volume. Maka Anda punya persamaan yang terkenal juga, kan, integral PdV. Integral PdV, ya. Jadi kerja sama dengan integral PdV. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Ada yang isobarik, ada yang isokorik, ya, menggunakan persamaan politropik. Jadi basisnya integral PdV. Untuk menjelaskan kerja kompresi dan ekspansi. Nah, grafiknya begini, sudah Anda kenal nih. Ini gas, ini ke kanan ekspansi, berarti awalnya 1, P1, akhirnya P2. Namun ingat, kerja itu bukan sifat, jadi harus tahu kurvanya. Tidak hanya 1 dan 2-nya saja yang diketahui, tapi harus tahu bagaimana kurvanya. Ya, baik, sekarang persiapan kuis, bentar lagi harusnya sudah muncul tuh di MS Team. Kok belum? Oh, bentar lagi harusnya. Nah, itu sudah muncul. Kuis bab 1 dan bab 2 itu. Atau bab 1 aja, saya lupa.
Mungkin bab 1 dan bab 2. Anda klik view assignment, nanti ada link untuk membuka Microsoft Form ya. Tulisannya masih belum menerima respon, Pak. Ya, 45. Dibukanya mulai 45. Oh iya, baik, Pak. Ya. Sekarang harusnya sudah menerima respon harusnya. Baik, silahkan.